Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya ya, semua mahasiswa PAUD ya, 6C. Selamat berjumpa kembali. Kita kemarin libur ya? Seninnya ya? Enggak ya? Masuk ya? Masuk Bunda. Masuk Bunda. Oh, yang libur sebelumnya ya? Setengah jam ya? Hari Waisak. Yang mau ada asesor apa ya? Mana? Kemarin itu masa yang libur tuh kapan? Yang Senin? Oh, sebelumnya Hari ya? Waisak Bunda. Senin pas tanggal merah Bunda. Oh ya, kalau tanggal 19 Jun. Oke. Jadi kita udah sampai mana kemarin? Bunda udah menjelaskan tentang ini ya, berbagai macam ABK sudah sampai di mana ya kemarin udah jelasin? Autis sama ADHD udah jelasin? Autis? Udah kan? Yang dijelaskan tunagrahita kali ya? Tunagrahita sama Down syndrome atau yang mana sih Bunda lupa? Tunagrahita sudah. Down syndrome-nya kayaknya belum. Belum Bunda. Hah? Gimana? Kita kan Bunda jelasnya sedikit-sedikit ya, karena ada mata kuliahnya di diagnosis akan dibahas lagi untuk menjelaskan. Kemarin nyampe tunagrahita Bunda. Oh, berarti autis sama ADHD belum ya? Belum dijelasin ya, karena yang di Bunda jelasin ini yang sering ditemukan di PAUD aja, yang memang banyak ya, kayak ADHD kan banyak, speech delay banyak ya, maksudnya sering ditemukan anak-anak seperti itu, makanya kita nanti kan asesmennya lebih mudah ya, artinya yang memang ditemukan, termasuk misalnya tunadaksa ya, tunadaksa juga lumayan banyak, artinya itu kita yang Bunda jelasin sedikit sebelum kita masuk ke identifikasi ABK ya. Kita coba ini dulu untuk autism ya, autism sama Bunda lupa sih yang ini udah belum dah? Belum ya? Autisme ya? Belum ya. Oke, kita masuk di salah satu yang memang saling banyak ditemukan di PAUD itu di sekolah, mungkin teman-temannya ada namanya autisme ya, autis. Nah, autisme itu kan timbul sebelum anak mencapai usia 3 tahun, biasanya seperti itu. Nah, pada sebagian anak gejala gangguan perkembangan ini sudah terlihat sejak lahir. Misalnya kalau kita menggendong atau menyusui anak, biasanya dia nggak bisa eye contact, itu bisa kita harusnya curiga ya, kenapa nggak bisa eye contact. Nah, itu tadi ya, kontak yang kurang minat untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu bisa kita mewaspadai ya, apakah ini menderita sesuatu atau tidak ya, termasuk karena tadi eye contactnya nggak dapat. Nah, ini yang sering kita anak-anak alami, nggak kelihatan ya, kecil banget. Nah, ini ada beberapa gejala yang sering dilihat yang ditemukan oleh anak autis. Pertama adalah gangguan emosi, gangguan pola bermain ya, tidak bisa, kemudian gangguan sensori, gangguan perilaku, aktivitas perilaku dan ketertarikan anak terlihat sangat terbatas, artinya dia tidak bisa interaksi ya. Kemudian perilakunya juga terbatas, banyak pengulangan, anak autis itu sering diulang-ulang ya, terus menerus. Kemudian gangguan komunikasi, munculnya kualitas komunikasi yang tidak normal, gangguan interaksi, yes, sosial, timbulnya gangguan kualitas interaksi sosial. Jadi artinya di sini ada gangguan paling sering terjadi adalah gangguan interaksi sosial, ada 3 ya, gangguan interaksi sosial, kemudian emosi ya, juga gangguan tadi komunikasi sosial, komunikasi dan juga emosi, itu yang sering terjadi pada anak-anak yang autis ya. Nah, ini berdasarkan perilaku ya, dibagi lagi, nanti kita lihat ada yang autis yang menarik diri dari kontak sosial dengan orang lain, ada yang anak autis yang hanya menerima kontak sosial tapi tidak berusaha untuk menanggapinya, ada anak autis yang melakukan pendekatan tapi hanya bersifat satu sisi saja. Ini perilaku. Jadi perilaku, kemudian kecerdasan juga bermasalah ya, karena anak autis ya, tapi bukan anak autis tuh seperti tunagrahita ya, mereka banyak juga anak yang punya kemampuan yang tinggi, IQ-nya tinggi ya. Anak autis yang spek high function yang function ini memiliki komunikasi yang baik, pinter, sangat senang dan berminat pada suatu
bidang tapi kurang berinteraksi. Nanti biasanya dia minatnya pada satu bidang saja, IQ-nya tinggi. Jadi ini anak autis itu bukan berarti dia bodoh ya, tapi ada yang IQ-nya tinggi dan ada IQ-nya rendah. Nah, kemudian munculnya gangguan, ada autisme yang klasik, ada autisme yang regresif. Nah, penanganan autis ini kita nggak usah bicarakan ya. Autis ini merupakan gangguan neurobiologis yang menetap, walaupun autisme adalah gangguan yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa diterapi atau diterapi misal salah satunya dengan terapi bermain. Ini terapinya, kemudian kita masuk ke ASD atau ini ADHD ya, ini dikit-dikit. ADHD, nah ADHD ini juga salah satu yang mungkin teman-teman banyak mendapatkan siswa yang menderita ADHD, ADHD itu kan attention deficit hyperactive disorder, adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan inattention ya, gangguan pemusatan perhatian, nggak bisa fokus, gangguan konsentrasi, impulsif, berbuat dan kebicara tanpa memikirkan akibatnya, impulsif tadi, kemudian hiperaktif, tidak sesuai dengan umurnya. Keadaan ini dijumpai pada 4-12% di antara anak sekolah dan sering ditemukan pemusatan kegiatan sehari-hari. Ya, kesulitan memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sering tidak mendengarkan kalau diajak bicara, sering tidak mengikuti instruksi atau gagal dalam menyelesaikan tugas ya. Kemudian kalau hiperaktif impulsif ya, sering gelisah dengan tangan atau kaki yang mengalami yang nggak mau diem ya. Atau sering meninggalkan tempat ya, dia berjalan-jalan dulu ya, naik turun ya, berlari-larian, sering kesulitan atau terlibat dalam kegiatan senggang secara tenang ini ya, nggak bisa tenang lah istilahnya gitu. Hiperaktif tadi kan nggak mau diem, terus sering menjatuhkan barang ya, sering kesulitan terlibat dalam kegiatan tadi ya, yang buat dia nggak tenang, sering bergerak seolah-olah dikendalikan oleh motor jadi diem. Nah itu adalah anak-anak hiperaktif. Nah, diagnosisnya resmi meliputi 3 gejala tadi ya, tidak perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Itu 3 gejala yang sering muncul di anak-anak yang ADHD ya. Hiperaktif, impulsif, tapi tidak gejala kurangnya perhatian telah ditunjukkan selama setidaknya 6 bulan. Jadi kalau kita 6 bulan sudah terlihat seperti itu ya, bisa dianggap sebagai dia berada di ADHD ya. Kemudian ada yang tipe lengah, tipe jadi gabungan antara yang tadi dengan bawahnya juga ada seperti itu. Nah, penyebab utamanya overaktivitas ya, perilakunya ada 3 yang berlebihan. Overaktivitas, terlalu berlebihan dalam aktivitas. Overaktivitas itu perilaku anak yang tidak mau diem, yang disebabkan kelebihan energi. Overaktivitas yaitu perilaku yang tidak mau diem, yaitu sama sindrom hiperaktinetik, yaitu semua bentuk hiperaktivitas parah yang menyertai jenis hambatan lainnya. Nah, penyebabnya itu ada kondisi saat hamil atau ibu ya, pada saat hamil atau persalinan. Cedera otak juga bisa menyebabkan itu. Tingkat keracunan timbal, yaitu jadi makanan yang mengandung racun timbal, yaitu PMB, yang parah dapat mengakibatkan kerusakan otak, lemah pendengaran yang disebabkan oleh infeksi telinga, atau faktor psikis, yaitu yang lebih banyak dipengaruhi oleh hubungan anak dengan dunia luar yang tidak bisa baik. Nah, ini penanganannya. Nah, ini kita nggak bicara penangani ya. Nah, ini periksa, pahami, latih, kemudian talentala, dan kemudian bangkitkan, kenali, minta, dan siap. Itu artinya ini cara mengelola hiperaktif ya di lembaga kita. Itu untuk hiperaktif ya. Hiperaktif ini memang di PAUD itu paling sering ditemukan anak-anak yang tadi ya, penyebabnya itu banyak sekali ya. Tadi bisa dari makanan, dari timbal yang masuk dalam makanan tersebut, kemudian keracunan ya, atau gejala-gejala lain ya yang nggak gabung, sehingga ini anak-anak berada di dalam ADHD ya. Itu untuk yang berikutnya, yaitu yang mungkin sering juga kita lihat adalah speech delay. Ini speech delay itu juga termasuk gangguan ya, tapi memang speech delay ini tidak
bisa mengiringi di autis ataupun di autis paling banyak ya, atau di tunagrahita dan juga ABK-ABK lainnya. Tapi dianggap sebagai salah satu gangguan pada anak ya. Nah, speech delay. Speech delay itu keterlambatan bicara, menemukan kondisi di mana kemampuan bicara anak berada di bawah rata-rata kemampuan bicara anak pada umumnya. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari penggunaan kata yang tepat tidak yang tepat. Dampaknya apabila kemampuan di bawah rata-rata, maka hubungan sosial anak akan terganggu. Ini kalau dia kemampuan bicaranya rendah. Jadi ada yang primer, ada yang sekunder. Di mana primer ini memiliki gangguan bicara dan bahasa disebabkan oleh masalah perkembangan sendiri, yaitu murni dari gangguan perkembangan bicara dan bahasa. Kelambatan bicara sendiri termasuk gangguan bicara yang bersifat primer. Tapi ada yang sekunder, memiliki arti bahwa gangguan bicara dan bahasa disebabkan oleh masalah lain yang menyebabkan fungsi bicara atau bahasanya menjadi terganggu. Misalnya gangguan pendengaran, disparaksia, gangguan motorik sekitar mulut, dan juga pernafasan yang pada akhirnya menyebabkan gangguan bicara. Jadi ada dua macam. Jadi speech delay karena primer itu disebabkan karena memang masalah itu karena perkembangan. Misalnya kayak autis, itu mengiringi sehingga gangguan speech delay ini muncul ya pada saat autis sehingga dia terlambat bicara. Tunagrahita dan gangguan ABK yang lainnya itu menyebabkan speech delay. Nah, kalau yang sekunder itu mungkin bukan dari gangguan dia umum yang fungsi utamanya, tapi dia karena ada di masalah satu menyebabkan gangguan pada kemampuan bicaranya. Misalnya gangguan pendengaran kan nggak bisa bicara, itu bisa menyebabkan speech delay. Kemudian ada juga gangguan motorik kasar. Kemudian selain autis misalnya tadi hal-hal yang memang mungkin kemampuan atau ininya mulutnya itu juga terganggu, bisa juga mengganggu pada kemampuan bicaranya. Ya, itu banyak terjadi seperti itu. Atau stimulasi yang kurang itu termasuk sekunder. Ya. Nah, faktor penyebabnya gimana? Faktor internal genetik, cacat fisik, yaitu malfungsi neurologis, prematur, jenis kelamin. Sedangkan dari faktor eksternal terdiri dari urutan jumlah anak, pendidikan ibu atau orang tua, status ekonomi, fungsi keluarga, dan juga bilingual. Nah, selain di atas, diantaranya adalah gangguan anatomi seperti terdapat kelainan bentuk mulut, ya. Ada anak yang misalnya punya gangguan pada sumbing, itu juga bisa menyebabkan gangguan pada kemampuan bicaranya. Kemudian gangguan pendengaran, ya, anak yang tidak dapat mendengar sehingga dia juga tidak juga bicara. Gangguan belajar, ya, mempelajari sesuatu, gangguan perkembangan lainnya itu juga bisa menyebabkan speech delay. Nah, ini faktor penyebabnya tadi kurang kemampuan orang tua, kurang stimulasi bisa juga. Faktor lingkungan ya yang tidak baik mengakibatkan anak tidak boleh main di luar itu juga bisa menyebabkan. Ini faktor-faktor yang memang karena faktor tertentu ya. Terus tontonan televisi bisa juga kemarin karena gadget karena terlalu banyak main gadget juga akhirnya kemampuan bicaranya jadi rendah dan akhirnya speech delay. Ya, kurang interaksi orang tua dan anak juga bisa menyebabkan speech delay. Ya, tanda-tandanya itu apa? Belum bisa berceloteh pada usia 15 bulan, belum dapat bicara pada usia 2 tahun, tidak dapat bicara dalam kalimat pendek pada usia 3 tahun, kesulitan dalam memahami arahan dari orang lain, pengucapan artikulasinya buruk ketika bicara, kesulitan dalam membuat kalimat, ya, hanya dapat mengucapkan banyak kata tanpa membentuk kalimat dengan arti yang dapat dimengerti. Ini adalah tanda-tanda speech delay. Kalau kita lihat mungkin di teman-teman di sekolahnya, anak-anak seperti ini kan banyak kita temukan. Ya tadi mungkin karena tadi orang tuanya juga overprotective, ya, kemudian kurang stimulasi. Ya, kalau memang secara umum itu seperti itu ya, di luar ABK-nya itu juga banyak mengalami speech delay. Ya, nah ini salah satunya bisa terapi bicara. Ya, terapi bicara itu salah satu untuk mencari solusinya selain yang lain ya, pengembangan banyak kata. Nah, ini latihan dan ada terapi bicara itu membantu supaya bisa mengucapkan beberapa kata. Nah, ini ya. Oke, dari sini kita ini untuk speech delay. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya, Bu Sutiani. Oh ya, Bun mau bertanya. Ini saya punya anak yang bibir sumbing, tapi dia aktif banget bicaranya pun lancar. Cuma memang kan pengucapannya jadi agak ini karena sumbing kan. Agak, misal orang umum itu jarang yang mengerti lah, tapi dia sangat cerewet anaknya. Itu kalau
seperti itu karena bibir sumbing itu termasuk ABK bukan ya Bun? Enggak sih, kalau bibir sumbing itu enggak dimasukin ABK ya. Bibir sumbing itu kecacatan yang memang cacat fisik ya, emang cacat fisik ya. Misalnya kayak kita apa itu ya, tapi dia enggak dibilangin masuk ABK. Bunda jangan lihat bibir sumbing masuk ABK ya, enggak masuk ABK. Tapi menyebabkan dia tidak bisa bicara mungkin ABK. Tapi kan dia enggak tetap bisa bicara. Cerewet jelas kan. Cuma kurang jelas. Jelas aja, tapi kan catatannya di fisik di wajahnya ya toh mengganggu. Tapi secara apa dia tidak terganggu, artinya kan akademiknya enggak, IQ-nya enggak terganggu, kemudian yang lain enggak terganggu kan, jalannya biasa ya toh, tidak dimasukin ABK, enggak disumbing itu. Ya, cuma memang pengucapannya yang kedengarannya mungkin enggak jelas, pengucapannya kan enggak jelas ya toh, itu ya membuat apa namanya di apa namanya termasuk mungkin cacat ya, cacat bibirnya. Tapi kan bibir sumbing itu bisa dioperasi ya. Kalau ada banyak orang yang bibir sumbing dioperasi bisa normal ya, bisa mungkin dia 3 kali operasi bisa baik ya. Cuman ada yang bibir sumbing tapi dia langit-langitnya juga bolong tuh, apa sih namanya ya istilahnya, itu banyak terjadi ya. Jadi dia sumbing tapi langit-langitnya tuh, bener punya temen tuh adiknya sampai langit-langitnya bolong, artinya dia kalau bicara itu langsung keluar dari mulut pernapasannya ya, karena dia kita kan ada pembatas tuh antara ini sama hidung, dia nggak ada ya, cacatnya seperti itu operasi berat tapi ya belum sembuh. Dia juga sama seperti itu Pun, waktu lahir kebetulan kan rumahnya dekat tapi dia sudah beberapa kali operasi dan yang terakhir itu memang operasi langit-langit gitu, langit-langit ya. Akhirnya bisa kedengeran ya, orangnya bisa walaupun kurang waktu jelas. Pertama kan namanya kita kalau bicara langit-langitnya nggak ada kan, keluar lewat hidung, jadi kayak sengau terus jadinya dengernya tuh kayak nggak paham. Tapi kan seiring waktu itu biasanya ada operasinya dari bayi sekali, itu nanti udah gede lagi umur berapa 5 tahun apa baru dewasa ya, sampai 3 kali 4 kali kan operasi sampai dia bisa tadi dibikin langit-langit kan operasinya, sehingga bisa bicara gitu. Itu faktornya banyak juga. Kalau Bunda, temannya Bunda itu karena nikah saudara gitu, terlalu dekat kan, jadi bisa penyakit. Jadi tapi ada juga mungkin faktor-faktor lain ya. Karena kalau kita pelajari ya, anak-anak yang ABK itu anak-anak dengan kebutuhan khusus itu kan punya masalah-masalah perkembangannya macam-macam ya. Penyebabnya banyak. Bisa dari waktu hamil, pada waktu di kelahiran ya, dan setelah kelahiran ya. Pada waktu hamil misalnya ya tadi yang kemarin Bunda sampaikan, misalnya dari virus, ya toksor, rubella, sitomegalovirus, itu kan juga fatal bagi ibu janin dalam kandungan saat ibu hamil ya. Jadi tadi virus itu kalau kena di trimester awal ya, kemudian Bunda cerita itu menyebabkan kecacatan pada waktu trimester awal ya, baik itu mata, telinga, hidung, jantung ya dan sebagainya ya. Kemudian keracunan pada saat kehamilan juga bisa, radiasi ya, radiasi itu dari berbagai macam cara ya, atau misalnya obat-obatan yang memang tidak dianjurkan untuk ibu hamil tuh diminum ya. Kadang-kadang kan ada ibu hamil yang nggak tahu dia hamil, terus tahu-tahu dia minum obat gigi gitu ya, amalgam, pakai gigi di itu apa di apa giginya tuh biasanya tambal kan, biasa pakai amalgam itu. Saudara Bunda tuh pakai itu, terus anaknya cacat dan memang jadi masalah gitu ya, perempuan lagi ya. Jadi macam-macam ya, ini orang ibu hamil itu langsung menjaga kondisi dan harus dijaga, termasuk kekurangan gizi juga bisa. Misalnya gizi itu kan membantu ya, kemarin yang Bunda sampaikan di mata kuliah gizi, mungkin ada yang udah ngambil mata kuliah gizi, bahwa gizi itu dibutuhkan untuk banyak hal, termasuk untuk tumbuh kembang anak supaya anak itu tumbuh secara sempurna. Masing-masing zat gizi itu punya fungsi yang berbeda ya, termasuk protein, kemudian karbohidrat dan lemak, itu kan punya fungsi berbeda untuk pertumbuhan, untuk tumbuh kembang anak ya. Ada yang protein untuk mengganti sel-sel yang rusak, untuk supaya pembentukan otaknya sempurna, itu masing-masing punya manfaat. Jadi kalau kita pada saat kita di dalam kandungan atau anak-anak kita lagi hamil terus kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang bermacam-macam, bervariasi, apalagi dengan kekurangan zat gizi seimbang, itu mengakibatkan anak-anak kita menjadi punya masalah banyak ya. Sehingga memang kalau
hamil itu harus memang betul-betul terjaga ya kalau kita mau punya anak yang sehat ya kita harus menjaga kehamilan kita gitu loh, karena itu kasihan kalau anaknya misalnya bermasalah ya, cacat atau apa, padahal itu misalnya kita ibunya nggak menjaga ya gitu ya. Bu Sri Utami. Ya Bunda, izin bertanya Bunda, saya punya murid yang usianya udah 6 tahun itu Bun, tapi dia kalau berbicara itu apa ya, hurufnya kurang jelas gitu loh Bun. Misalkan bilang susu tapi yang keluar itu tutu, tapi sebenarnya dia bisa ngomong es kalau misalnya es, tapi begitu suruh bilang susu jadinya tutu. Itu termasuk gejala speech delay atau bukan Bunda? Terima kasih Bunda. Kalau itu biasanya pembiasaan ya, nggak speech delay. Itu apa semuanya susu tutu atau yang lain tuh, P dari T gitu, bukan? Iya Bun, kalau ada yang kalau huruf S itu keluarnya jadinya T. Oh, tapi nggak, berarti dia sebenarnya kan bisa ngomong, nggak speech delay lah kalau gitu. Kan ngomong biasa atau bisa komunikasi ya? Kita Bunda bisa komunikasi, hanya saja kalau huruf itu jadinya T. Kalau gitu bisa tular ya. Halo. Apa tadi Bunda lupa lagi apa tuh nanya apa tadi, jadi berhenti ya. Jadi kan orang ibu hamil ya, untuk menjaga kesehatannya kan kita membutuhkan gizi yang cukup ya, termasuk gizi seimbang untuk pertumbuhannya. Jadi kalau kita tidak mengkonsumsi makanan yang dengan gizi seimbang, dengan itu banyak sekali masalah-masalah yang terjadi pada terutama bagi kecerdasan otak ya, IQ ya, selain tadi virus dan sebagainya. Makanya sebagai perempuan ya teman-teman, yang mungkin ada yang sudah punya anak, ada yang belum akan hamil ya, kesehatan kita ya, calon ibu dan juga ini harus diperhatikan, termasuk misalnya persiapan untuk kehamilan itu penting ya, baik dari ibu dan juga calon ayah sama-sama harus siap. Karena kalau dari ayahnya juga misalnya spermanya nggak bagus ya, rokok sebagainya, minum keras dan sebagainya, itu juga menjadi bibit yang tidak baik kan. Kemudian dia terjadi pertemuan satu sperma yang ada misalnya bisa menyebabkan banyak penyakit yang muncul bagi si anak dari gaya hidup dan pola hidup kita terhadap si janin ya. Makanya sekarang orang-orang yang punya masalah perkembangannya sangat banyak ya, anak-anak yang punya masalah itu. Kalau kita lihat sekitar kita dulu mungkin nggak sebanyak ini, sekarang kan dari makanan ya, pola hidup, gaya hidup yang kita lakukan itu yang membuat jadi masalah sekarang ya. Kalau dulu ya paling orang tua apa sih ya, hidup masih bebas ya, bebas dari teknologi juga masih terbatas, terus kita juga nggak tahu makanan-makanan yang aneh-aneh. Kalau sekarang kan makanan aneh-aneh banyak ya, makan ini ABCD, ini makannya kena ini sakit langsung ini dan seterusnya ya. Tidak Kusuma. Ya Bun, saya mau tanya, saya punya murid itu usianya 6 tahun. Dia itu sejenis autis, karena dulu katanya dari gadget dulu kan, terus jarang ngobrol gitu. Itu tuh sering melukai kepalanya gitu Bun. Kalau lagi pelajaran gitu, tiba-tiba dia nanti benturin kepalanya. Terus nanti itu buka celananya. Itu kira-kira itu masuknya di apa ya Bun, autis atau buka celana ya, maksudnya memamerkan celana, buka celana dibuka celananya jadi kelihatan itunya Bun, terus dibuat mainan gitu. Nah, itu termasuk autis apa ADHD ya? Maksudnya dia lari-lari gitu, tapi ininya bagaimana, lari-lari kemana-mana gitu? Naik meja terus dipelorotin celananya, jadi kelihatan sampai teman-temannya tuh pada
teriak. Tapi autis ya nggak sampai segitu ya. Tapi Nah ya, itu saya sampai kalau autis enggak. Kalau ADHD kan tadi ciri-cirinya ada hiperaktivitas ya atau impulsif, kemudian tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi, itu kan apa ADHD ya. ADHD itu paling banyak ditemukan karena apa? Ya tadi yang bisa gangguin temennya, jatuhin barang dulu, lempar-lemparin ya, lempar-lemparin barang dan sebagainya, itu biasanya ADHD ya, dengan hiperaktivitas. Jadi aktivitasnya tuh hiperaktivitas itu artinya terlalu hiper. Jadi nggak mau diem lah, ceritanya seperti itu ya, nggak mau diem, nggak bisa duduk tenang, nggak bisa fokus ya, sehingga sulit ini di sekolah juga sulit ya guru-guru untuk menyampaikan sesuatu gitu. Kalau autis kan gejalanya tadi emosi berulang-ulang ya, atau kemudian tidak bisa fokus ya, agak beda ya ini ADHD sama autis. Kalau ADHD sebenarnya dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini ya di sekolah, cuman nggak bisa sampai tuntas, bukan sampai tuntas. Jadi karena dia nggak bisa tenang gitu. Mana? Oke. Gitu. Jadi itu yang bedanya di situ. Jadi kalau mau Bunda, kalau di masa itu ya sambil buka celana kayak gitu kan ada di masanya di teori Erikson ya, tadinya Freud. Soalnya Freud tuh ada yang dia punya ini apa namanya kesenangan itu ya, kesenangannya tuh pada alat kelaminnya itu ada di menurut Erikson ya. Freud. Jadi dia punya kesenangan itu pada main alat kelamin usia 5 tahun untuk laki-laki ya, sering gitu ya. Tapi itu kan bisa sebentar ya Bu, dari Bunda ya. Nah sebentar ya, Bunda ngajar sebentar. Bunda ngajar dulu sebentar. Ya, itu kalau di Freud ada Bu, sampai main alat kelamin, dan itu kalau nggak dibantu itu dia nanti, karena dia senang kepuasannya itu kan, orang ada beda-beda kepuasannya ya pada masa Freud. Ada yang kepuasannya tuh di mulut pada saat usia tertentu 3-4 bulan. Nah kalau pada usia itu masa laten ada tahapannya ya kalau di Freud. Nah itu dia merasa usia itu dia memainkan alat kelaminnya, kami dia bukain celananya. Tapi kalau dia ADHD nggak sampai buka celana, baru tahu ya gitu ya. Nah itu yang harus dibantu ya, jangan sampai itu kan kasihan anak-anak lain ya kalau dia buka celana di tengah-tengah gitu. Yang lebih parah itu sampai melukai itu loh Bun, kan kita agak bingung ya, karena tiba-tiba dia nanti benturin di tembok gitu. Cuman kepalanya ya sampai kencang gitu. Oh itu bisa sampai itu. Makanya saya maksudnya kan saya bilang kepala sekolah apa, maksudnya takutnya kalau kena paku itu loh, apa nggak usah diterima lagi, tapi ini kan dia TKA mau naik TKP Bun. Cuman itu sebenarnya masih dipertahankan. Oh kalau menyakiti dia itu, kalau ADHD itu nggak ini, tapi nggak kepalanya ya, mukul kepalanya ya. Soalnya kalau di autis juga kan ada berat, sedang, ringan ya. Kalau dia berat mungkin dia sudah menyakiti orang, sering ini. Tapi kalau sampai ini memukulkan kepalanya ke dinding dan sebagainya, itu harus dicari tahu juga Bu, jangan sampai dia itu kan ditiru anak-anak lain ya, takutnya gitu ya. Padahal dia punya masalah juga, masalah gangguan pada perkembangannya, tapi ditiru anak lain, dikira kalau marah terus nggak mukulin kepala, kan ada juga gitu ya, itu berbahaya juga ya. Dicari Bu, dia diagnosis juga, nanti ciri-cirinya Ibu bisa, kalau di asesmen nanti Ibu bisa lihat, oh ini ciri ini ada, nah itu bisa masuk kemana, nanti kita belajar di situ ya. Itu ya Bu. Oke ya, ada lagi? Kalau nggak ada kita terusin. Tadi Ida sama siapa tadi? Kayaknya ada Bu Watini, Bu. Ya Bunda. Saya mau tanya, ini di sekolah kan ada anak yang udah di ADHD sama gangguan motorik kasar, karena pas problemnya pas ini kelahiran, pas waktu kan itu sering digendong sama pengasuh sama orang tuanya, jadi kakinya itu mengalami gangguan gitu. Nah sekarang kan ADHD-nya udah diterapi, tapi sekarang
ini setelah diterapi kok sekarang jadi ngomong terus nggak bisa diselani itu terus ngomong sendiri itu loh. Nah itu termasuk wajar. Tadinya adik-adik. Iya, tadinya dia udah diterapi, udah selesai, tapi sekarang jadi ngomong sendiri. Saya minta temennya diajak ngomong, nah dia langsung kayak nggak dengar, terus ya itu nggak fokus, nggak fokus terus masih asik ngomong sendiri, joget-joget sendiri, nah gitu. Apakah masih memang ya kalau gitu udah diterapi, dia dikasih ADHD, memang kan nggak langsung sembuh ya Bu, maksudnya nggak langsung hilang ya kan, proses Bu gitu ya. Kalau dia ngomong nggak berhenti terus tadi yang fokus ya masih ADHD berarti Bu. Memang untuk tertentu ya memang ADHD itu kan harus terapi, termasuk terapi bermain, terapi bicara kalau belum lancar, dan terapi lainnya yang untuk fokus dan sebagainya itu dibantu. Jadi kalau sebenarnya anak ADBK itu kan di sekolah dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya, tapi harus di luar setelah itu dia tetap di terapi. Jadi biar sama-sama biar dia juga terbantu ya dengan masalah-masalah yang dialami. Mungkin kegiatan di pembelajaran dia bisa ikut ke sekolah ya dengan kegiatan bersama anak-anak yang normal, tapi kan tetap dia harus dibantu dengan terapi-terapi yang dilakukan di luar ya, mungkin di mana gitu ya, dia orang tuanya mengantar dia ke situ. Sehingga sama kalau diterapi sejak dini dengan berbagai masalah yang dialami itu kan insya Allah terbantu gitu, nggak parah gitu. Mungkin kalau masih di PAUD, di TK orang masih maklum ya, karena guru PAUD di TK itu maklum, oh anak nggak mau diem. Tapi kalau dia udah di SD kan nggak bisa gitu ya Bu, nanti dibilangin anak nakal lagi, anak nakal terus nggak mau di ini sama gurunya kan, biasanya gitu. Mumpung dia di PAUD itu sebenarnya kita bisa bantu ya, orang tuanya bisa ini, karena guru TK tuh kira-kira semua orangnya penuh pemakluman kan sama anak yang modelnya gini, dimaklumin, ini dimaklumin gitu. Tapi kalau di SD kan guru-guru nggak mau maklum, karena dia sudah seperti teman-teman yang lain yang duduk diam belajar dengan guru papan tulis terus ngerjain tugas kan gitu. Kalau guru SD nggak kayak kita ya, mereka belum maklum. Kalau yang aneh-aneh kayak gitu misalnya gitu, dia menganggap apa ini anak seperti ini di kelas saya gitu, karena dia tidak bisa menerima kan, mereka juga dikondisikan seperti itu ya. Makanya sekarang guru ada di beberapa sekolah yang mungkin di Pekalongan ya udah lihat orang guru TK itu anak-anaknya sebelum itu ke SD belajar pembelajaran di SD seperti ini diajak. Kemudian nanti yang guru SD pergi ke PAUD, jadi dia tuh nanti nggak langsung anak masuk SD tuh dia nggak langsung suruh anak itu duduk diam, duduk yang seperti ya di mejanya seperti itu. Mereka tuh harus paham itu, sehingga untuk awal masuk SD itu anak-anak yang PAUD yang biasanya kegiatan pembelajaran seperti PAUD ya seperti itu, mereka bisa menyesuaikan, tidak menuntut banyak pada si anak, jadi proses gitu. Itu ya Bu Watini ya. Ya baik Bu, terima kasih. Sama ya. Yuk kita lihat dulu, nanti kita tanya lagi ya, boleh nanya. Ya di sini kalau kita identifikasi ABK ya, identifikasi itu kan adalah kegiatan untuk mencari informasi dari data tentang hambatan apa yang dimiliki oleh peserta didik dalam belajar. Apakah itu visual, auditif, motorik, emosional, mental ataupun sosial. Tadi yang disampaikan teman-teman tadi macam-macam kasus yang ABCD itu kan kita pada saat mau mengajar kan kita bisa melihat ya, apakah anak-anak yang ada di kelas kita ini punya hambatan atau tidak. Itulah makanya dilakukan asesmen tadi. Asesmen nanti akan kita lakukan jika anak-anak tadi yang ada di kelas kita itu punya masalah-masalah pada perkembangannya. Nah, identifikasi itu merupakan proses untuk menentukan adanya gejala yang berujung pada dugaan. Dugaannya ini apa nih? Oh, dengan kita checklist ya. Kalau mungkin teman-teman kalau buat sendiri instrumen mungkin agak sulit ya, karena buat instrumen itu nggak mudah. Tapi kita bisa checklist, oh ini masuk ini. Oh, dia berarti tunarungu nih, karena ini lebih banyak ininya gitu. Nah, dengan adanya informasi tentang hambatan tadi, maka informasi tersebut akan digunakan untuk kita mengadakan layanan sesuai dengan kebutuhan khusus dari individu itu. Tadi yang disampaikan Bu tadi ya, adik-adik di sekolahnya Bu Watini apa siapa Bu tadi ya, lihat gejala-gejala itu, anaknya kok nggak mau diem, kok dia ngomong terus ya, kemudian dia kok lari-lari kan. Nah itu kan ada masalah-masalah atau hambatan-hambatan jadi pada si anak tahun di pembelajaran.
Nah, kalau kita sudah dapat seperti itu, kalau kita mungkin di pembelajaran yang bisa jadikan satu sama anak-anak yang normal, tapi dualitas yang kita sampaikan kan harus diterapi di luar. Nah, terapi itu kan disesuaikan sama masalah yang dialami oleh si anak ya, nah kebutuhan khusus tadi ya. Kemudian kita juga di kelas juga ya diharapkan bisa memahami kondisi siswa itu, makanya ada PPI ya, pembelajaran individual ya. Mungkin pada saat itu bisa sama-sama normal, tapi kita juga pelayanan sama dia juga harus bisa memahami, oh anak dengan ADHD ini apa sih yang harus kita buat. Mungkin kita nggak bisa samain dengan anak-anak normal bahwa mereka harus kegiatan ini seperti ini. Kalau nggak seperti ini berarti anaknya misalnya berbuat kita keterlambatan dan sebagainya. Nah, padahal kita tahu bahwa dia pada waktu kita melakukan asesmen dia terus memang anak ADHD. Nah, anak ADHD itu kan harus kita kondisikan. Kalau di sekolah tertentu kita biasanya ada bantuan shadow ya. Shadow ini membantu supaya anak tadi itu kalau ada masalahnya muncul, ya misalnya tadi lari-lari, loncat-loncat, nah shadow ini membantu, menenangkan, kemudian membantu memberikan instruksi kepada si anak ya. Tapi kalau di sekolahnya nggak ada shadow ya, tentu gurunya harus memahami kondisi si anak dengan memberikan perlakuan sesuai dengan apa yang dialami si anak gitu ya. Nah, secara khusus ya tujuan itu diidentifikasikan agar guru-guru atau pendidik dapat menjelaskan pengertian identifikasi tujuan, identifikasi materi identifikasi, metode dan teknik identifikasi. Contohnya instrumen identifikasi wajib disampaikan ya, dan akan menyusun laporan hasil identifikasi dan tidak nanti akan kita pelajari. Nah, pada kegiatan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus dikenali, ditemukan berdasarkan klasifikasinya ya, apa yang dialami oleh si anak, apa yang kita temukan ya pada saat di lapangan. Nah, tujuan daripada mengklasifikasikan ini ya peserta didik itu digunakan untuk kepentingan layanan pembelajaran, bukan untuk memisahkan anak itu yang diduga mengalami kelainan dari peserta didik lainnya. Jadi kalau memisahkan tidak, tetap dia pembelajaran itu kita samakan dengan anak-anak normal. Cuman layanan yang kita berikan pada si anak itu mungkin berbeda ya. Kita tahu anak ini misalnya kayak contohnya gifted ya, anak itu pintar. Gifted itu kan anak-anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Nah, kecerdasan rata-rata kan kita tahu anak ini memang anak pintar, cerdas di atas rata-rata. Ya, pada waktu pembelajaran kita samain sama anak-anak lain. Tapi nanti pada saat kita memberikan kegiatan pembelajaran itu sama, mungkin anak ini nanti udah selesai di sebelum anak lain selesai, dia udah selesai. Misalnya setengah jam, dia 10 menit atau 5 menit udah selesai. Nah, setelah itu kita tahu bahwa anak ini gifted, harus kita kasih tambahan nih pelayanannya. Apa layanannya adalah kita memberikan tugas tambahan yang lebih tingkat kesulitannya lebih sulit ya daripada teman-temannya yang mungkin yang lain. Nah, kita kasih pengayaan. Nah, sehingga pengayaan itu dia bisa juga asik mengerjakan pekerjaannya, tidak mengganggu teman yang lain, karena kita sudah tahu layanan itulah yang dibutuhkan kalau kita tahu bahwa anak-anak yang di kelas kita punya masalah-masalah. Jadi nggak disamain, tapi pada saat pembelajaran sama, kegiatan motorik ya sama, kegiatan ini ya sama, tapi ada layanan khusus yang tetap kita berikan pada siswa itu sesuai dengan kebutuhan mereka, tuh ya. Nah, di sini metode dan teknik identifikasinya ya, ada yang cara mengidentifikasi anak kebutuhan khusus adalah dengan membandingkan gejala yang tampak dengan cerita yang dimiliki oleh anak pada umumnya. Jadi kita bandingkan kan, kalau kita mau mengidentifikasi anak itu kita kan bandingkan dengan anak normal. Harusnya sih anak ini kan umur 4 tahun sudah bisa bicara, 2 tahun sudah bisa bicara, sudah bisa berkomunikasi. Nah, anak ini kan tidak bisa, pada usianya sama 2 tahun. Nah, itu kita bandingkan sama anak-anak yang pada umumnya, anak yang normal. Harusnya kan udah bisa komunikasi nih, umurnya udah 2 tahun kok belum bisa nih, ini speech delay. Terus kita cari asesmennya, kita isi, ternyata speech delay dia. Tidak bisa komunikasi, tidak bisa bicara, tidak bisa mengucapkan beberapa kata, ya gitu sebagainya. Itu akhirnya kita menemukan bahwa dia speech delay misalnya, atau autis dan sebagainya. Nah, pertama itu kita cari caranya adalah dengan observasi. Observasi itu mengamati dengan cermat tentang kebiasaan anak. Apa sih yang biasa dia ulang-ulang dilakukan? Observasi itu dapat dilakukan dengan melalui partisipatif atau non partisipatif. Untuk mengetahui penyebabnya perilaku yang muncul dari individu tersebut, kita lakukan observasi. Kemudian wawancara. Ya, wawancara dilakukan untuk
mengetahui dugaan dari data yang diperoleh melalui observasi. Jadi kalau kita udah punya, kita melakukan observasi, nggak bisa bicara dia, dia speech delay. Tapi kita bisa menguatkan dengan apa? Wawancara dengan orang tuanya. Anaknya di rumah juga nggak bisa ngomong, ternyata diem aja, nggak bisa ini. Nah itu kita bisa meng-cross check dengan wawancara dengan orang tua atau guru kelasnya dan sebagainya. Kemudian baru kita tes sederhana ya, kita bisa buat sendiri tes untuk mengetahui ya penyebab perilaku yang dimunculkan di individu itu. Kita bisa buat tes sederhana sehingga kita bisa mencoba kepada si anak ya, apakah memang benar yang kita duga ya tentang si anak itu menderita atau mengalami hal-hal tersebut ya. Itu untuk ini apa namanya teknik identifikasi. Sampai sini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sekolah ya mungkin bisa melihat bagaimana ininya ya, apa namanya teknik identifikasi yang bisa teman-teman lakukan di sekolah masing-masing ya, dengan wawancara boleh, observasi. Kalau observasi mungkin kan dilakukan beberapa kali ya. Kita kalau hari ini anaknya nggak bicara, kalau kita judge, dia pasti speed delay, ya enggak. Padahal kita akan berkali, namanya observasi itu ya kualitatif itu dilakukan berkali-kali, baru kita menemukan kesimpulan bahwa dia kemampuan bicaranya rendah, dia nggak bisa bicara ini, dia hanya bisa tadi yang teman-teman bilang dia hanya bicara jadi P jadi T ya, terus bicaranya cadel misalnya. Bicaranya ini setelah kita berkali-kali melakukan observasi dengan si anak menemukan kesimpulan tersebut. Ya bukan sekali 2 hari, tapi bisa saja sampai beberapa minggu, 2 minggu, 3 minggu, baru kita menegaskan dengan wawancara dengan orang tua atau guru kelasnya, atau mungkin teman-temannya, lingkungannya, atau tetangganya dan sebagainya, untuk menguatkan apakah yang kita yang data itu yang kita punya itu benar atau tidak ya. Kalau benar kita lakukan tes lagi. Memang dites bicara, diajak ngomong nggak bisa, disuruh nulis nggak bisa, ini nggak bisa. Nah itu baru kita bisa menemukan bahwa anak ini seperti ini. Dan itulah nanti kita buat asesmen di sini untuk menguatkan bahwa yang ini nggak ada, yang ini ada ya. Kemudian apa yang kita dapatkan itu kita bisa memasukkan datanya dalam asesmen yang kita buat gitu ya. Sampai sini pertanyaan, ada pertanyaan? Udah 50 kurang 5 menit lagi. 50 ya, 10 menit lagi ya. Ya tadi ada yang nanya siapa tadi? Trisnatiar. Siapa? Ya, Trisnaniar. Ya, Trisnaniar. Niar. Izin bertanya, Bu, terkait dengan anak yang ABK ringan, misalnya seperti speech delay. Kemudian anak tersebut ABK ringan seperti speech delay. Kemudian anak tersebut sudah diberikan intervensi di terapi. Kemudian anak tersebut sudah sudah mencapai milestone-nya yang sudah bisa mengejar. Caranya kok putus-putus tuh Niar. Terus? Nah itu kira status ABK-nya itu masih terus mengikuti ketika anak tersebut pindah jenjang. Jadi harus selalu di asesmen lagi, atau karena sudah mencapai milestone ya berarti sudah bukan ABK lagi gitu. Contohnya dia ABK-nya jenis apa? Speech delay. Iya. Terus sudah di terapi. Iya. Speech delay itu sebenarnya kan ABK-nya termasuk yang jenis ini ya, tergantung faktor penyebabnya ya. Misalnya kalau dia speech delay gara-gara gadget, dibilang nggak awalnya speech delay itu kan, dia kan tidak baku ya speech delay. Kalau misalnya gara-gara gadget nggak bisa ngomong gitu, terus nggak bisa komunikasi, kemampuan terus stimulasinya nggak ada karena dia gadget aja kan banyak ya gara-gara gadget terus itu. Nah tapi setelah di terapi ternyata dia sekarang bisa komunikasi, bicaranya lancar gitu kan, maksudnya niat lah ya toh. Kemudian dia bisa melakukan hal ya kalau sudah bicara udah nggak ada masalah sama speech delay-nya kan. Ya kalau dia sudah bicara nggak usah. Kalau menurutnya speech delay itu kan tidak kayak seperti ABK jenis lain ya, seperti CP itu kan menetap, itu kan harus kita coba lagi karena udah terapi apakah dia masih ada atau autis. Tapi kalau speech delay itu memang penyebabnya tadi yang Bunda sampaikan kan, bisa jadi karena faktor tertentu, kurang interaksi karena tadi dia misalnya main gadget atau nonton TV melulu, kemudian orang tua nggak pernah ngajarin dia bicara ya, ada kan orang tuanya sibuk sehingga anaknya nggak pernah dia ngomong, pada saat itu dia akhirnya speech delay. Kita menjudge ini anaknya speech delay. Nah kalau seperti itu
nggak perlu SMS lain karena memang sudah bicara misalnya lancar kok ya, misalnya gitu ya, komunikasinya lancar ya, nggak perlu SMS lain, karena sudah tidak ada masalah pada perkembangannya gitu Mian ya. Oke, baik. Kecuali dia memang di terapi ternyata masih ada ini gini, itu baru kita bisa ini ulang ya, semen ulang ya. Ya, Oke, terima ini kasih, teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Ini sudah 52 teman-teman nih, kalau dari ini kan harus masuk ke kelas lainnya. Habis ini kelasnya siapa? Oh beda-beda ya. Saya kosong Bunda. Saya kerja Bun. Cuma Kalian kan yang kelas minggu pindah ke sini ya, kelas weekend ke weekday. Jadi akhirnya pun kalau kelas ini nggak ada ya. Hari ini kayak Bu Enjang kan kelasnya minggu, weekend. Terus Bu ini juga Sukamti kelasnya minggu ya, weekday ya. Weekend ya. IPS Bun. Yes, dan yang lain juga udah lihat muka-muka yang sering ditemukan di area-area weekend. Ya. Bu Sri Utami ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.